Saya nggak ngelihat ada perasaan sedih dan takut ya, gabungan menyesal itu sedih dan takut. Saya nggak ngelihat itu, malah dia senyum-senyum simpul sedikit. Beberapa kali Insanul tuh mulutnya tuh bergerak kayak kayak mau nahan ngomong gitu ya. Oh, Tapi dia nahan. Kenapa? Dia memang berusaha mengendalikan dirinya karena yang bicara sudah kuasa hukum. Dan hmm, begitu yang bicara kuasa hukum, itu artinya sudah disusun bahasanya adalah bahasa aman secara hukum. Maka perhatikan bahwa ada tanggapan begitu teman-teman media tanya, akan ada permintaan maaf ya pada keluarga Mawa gitu. Langsung dipotong sama kuasa hukumnya. Nanti kita lihat ya, gitu langsung potong gitu ya. Kenapa? Jangan sampai salah. Karena misalnya sampai Insanul ngomong, iya saya akan minta maaf, itu artinya salah satunya adalah pengakuan. Nah pengakuan itu kalau misalnya di video gitu ya dan disebar, itu bisa jadi bukti juga di pengadilan bahwa dia memang salah. Dan oke. itu bisa jadi hubungannya dengan misalnya hak asuh anak, harta gono gini. Buat saya lebih ke arah situ sih Insanul concernnya. Apakah dia kemudian katakanlah mau gitu ya untuk memperbaiki semuanya, itu nggak tahu karena hanya Tuhan dan dia yang tahu isi hatinya. Kalau disebut bahwa nawaitunya bagus, itu kan yang disebut oleh kuasa hukumnya. Ya. Apakah itu benar-benar tanda petik nawaitunya Insanul? Belum tentu. Kita tidak boleh serta merta langsung menganggap bahwa kata-kata itu pasti seperti itu. Wong kata-katanya dia juga pernah nggak bener kok sebelum-sebelumnya gitu ya. Pasti kita perlu berhati-hati. Itu sih yang saya lihat dari cara Insanul menghadapi teman-teman media dengan cara dia tidak berbicaranya, yang bicara kuasa hukumnya. Tapi ada raut wajah yang Insanul tunjukkan merasa bersalah nggak sih Mas di kasus dugaan perselingkuhan ini? Saya nggak ngelihat ada perasaan sedih dan takut ya, gabungan menyesal itu sedih dan takut. Saya nggak ngelihat itu, malah dia senyum-senyum simpul sedikit. Jadi buat saya tidak kalau dibilang bahwa dia menyesal, saya tidak melihat penyesalan itu. Tidak ada penyesalan itu ya di raut wajahnya. Oke, Saya bilang nggak ada penyesalan. Yang saya bilang adalah saya tidak tampak penyesalan iya, di tidak sama. ekspresinya Insanul. Oke. Nah, kalau terkait soal video Inara yang dia tampak tenang, itu mungkin menandakan dia siap hidup berdampingan sama Mawa, apa seperti apa yang ditangkap oleh Mas Kirdi? Sebetulnya buat saya kata-katanya Inara itu cukup kontradiktif ya. Di satu sisi misalnya dia mensiratkan misalnya bahwa dia siap untuk hidup berdampingan, tapi di sisi lain bahwa dia membela diri bahwa dia nggak tahu gitu loh. Kalau tahu istilahnya kan mungkin saya nggak mau istilah gitu, itu kan tabrakan sebetulnya. Coba pikirin baik-baik deh ya. Dan di dalam prosesnya orang yang ditipu, orang yang gini, orang yang merasa ditipu itu merasa diperlakukan tidak adil, the feeling of unjust gitu, tidak diperlakukan dengan fair. uh, Ekspresi dari perasaan itu adalah marah, dan ekspresi marah itu ada beberapa tampilan, misalnya bibir menegang, terus kemudian ada tarikan di apa namanya bagian kening gitu. Itu tidak keluar sama sekali dan bahkan Inara tersenyum. Artinya apa? Saya tidak percaya dari ekspresi yang ditampilkan bahwa dia memang beneran nggak tahu gitu. Jadi ini adalah sebuah skenario yang diorkestrasi dengan sangat bagus menurut saya, dan mereka sudah pasti berhubungan komunikasi. Tidak ada orang bermasalah dengan hukum yang tidak membicarakan strategi satu sama lain untuk membuat kemudian konsekuensi hukum mereka itu ringan. Tentu saja harus ada sebuah skenario, yaitu Inara itu ceritanya nggak tahu, Insan sebetulnya niatnya disalahpahami, kan gitu ya. Jadi buat saya tidak melihat bahwa Inara tidak tahu sebelumnya, tapi bahwa kemudian bisa jadi Insanulnya tidak menceritakan bahwa Mawanya belum memberikan approval, bisa jadi. Tetapi bahwa Inara nggak tahu, bahwa Insanul sudah punya istri, enggak. Saya melihatnya sebetulnya justru Inara cukup tahu tentang hal itu. Tapi si Nara kalau setiap kali tampil di podcast atau di video-video TikTok atau di wawancara itu ekspresi yang dimunculkan seragam gitu Mas, tenang. Apakah memang pembawaannya seperti itu? Apa memang ekspresi yang dia rencanakan dia keluarkan memang harusnya seperti itu atau seperti apa Mas? Ini kan karena ketika podcast, ketika ditanya teman media, yang nanya kurang kreatif menurut saya. Iya, Pertanyaannya itu aja. iya. Pertanyaannya adalah bahwa Inara, kamu tuh sebetulnya tahu nggak? Inara, sebetulnya kamu punya niat nggak untuk begini? Inara, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat tertebak. Sementara kalau saya jadi Inara,
sebelum saya podcast, saya udah mengulang kembali dulu di pikiran saya akan menjawab ini. Tenang lah. Mbok ya gini loh, kalau Anda punya podcast, Anda media, nanyanya tuh kreatif dikit gitu. Misalnya gini, Inara, waktu pertama kali eh, Pak Insanul mendekati kamu, eh, kamu tuh sempat kepikir nggak sih sebetulnya dia itu udah punya keluarga, punya anak, dan kalau kamu sampai menyakiti anaknya gimana? Kamu juga punya anak loh. Bawa ke arah situ. Itu jawabannya kan bingung dulu tuh. Baru kebaca tuh, beda. Tapi kalau jawab pertanyaannya standar gitu, ya, Mbok ya kalau bikin podcast atau bertanya sama teman-teman media itu sekali lagi cari celah yang agak seru gitu loh. Oh, berarti bisa dikatakan bahwa apa yang ditangkap sama Inara ini dia udah tahu apa yang mau dia tanya dan dia udah paham apa yang dia mau jawab, makanya dia terlihat tenang gitu ya Mas. Tolong pahami, buat saya, Inara dan Insanul itu bukan orang-orang yang nggak pinter. Mereka pinter. Dan layaknya orang pintar, kalau misalnya dia akan menghadapi sesuatu, mereka sudah planning duluan, sudah direncanakan duluan. Dan karena sudah diulang-ulang direncanakan duluan, orang yang tadinya kata-kata yang harusnya bohong sekalipun bisa terlihat sebagai sebuah kebenaran. Jadi pertanyaannya adalah, kalau misalnya dia masih tetap seperti itu, ditanyanya sama, ya dia akan tetap santai aja, tinggal ngulang-ngulang kayak kaset rusak aja, gitu.